Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Baca Sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk let's mulai. Kita bersama. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah nyata dari seorang wanita yang dijuluki sebagai Boogie Woman Amerika. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita paruhbaya bernama Aileen sedang diwawancarai oleh seorang wartawan bernama Tony di sebuah penjara. Di sana, wartawan tersebut meminta Aileen bercerita tentang hal yang menarik dalam kehidupannya. Aileen pun memulai ceritanya di saat ia masih muda, tepatnya bulan Juli di tahun 1976. I'll give you a goddamn story. Saat itu terlihat Aileen sedang bercocok tanam dengan seorang pria yang telah menyewanya. Namun saat pria tersebut meminta adu cingur, Aileen pun menolaknya. Dan saat pria tersebut memaksa, Aileen pun langsung menyerang pria yang bernama Tommy tersebut beberapa kali sampai gigi depannya patah dan pingsan. Melihat Tommy pingsan, Aileen pun langsung mengambil dompet Tommy lalu segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Aileen di sebuah pantai, ia bertemu dengan sekelompok remaja yang sedang santuy sambil melihat kembang api. Lalu salah satu wanita yang bernama Jennifer langsung menghampiri Aileen untuk diajak bergabung dengan semua teman-temannya. Setelah Jennifer kembali duduk bersama teman-temannya, tiba-tiba salah satu pria dari kelompok tersebut berdiri dan langsung mulai menghina Aileen dengan meminta Aileen untuk mengelus cacing miliknya. Alhasil Aileen pun langsung menyerang pria yang bernama Grady tersebut sampai tumbang. Lalu segera beranjak pergi dari tempat tersebut. Jennifer yang tertarik dengan keberanian Aileen melawan Grady langsung mengejarnya. Di sini Jennifer meminta agar Aileen mau ia antar pulang. Mendengar hal tersebut, Aileen mengatakan bahwa ia tidak punya rumah. Alhasil Jennifer pun lantas membawa Aileen ke rumahnya. Sesampainya di kamar Jennifer lantas bercerita bahwa ia kini hanya tinggal berdua bersama ayahnya dikarenakan ibunya telah lama meninggal. Sedikit informasi, ayah Jennifer ini adalah seorang ketua klub kapal pesiar sekaligus pengusaha yang sangat kaya raya. Setelah sejenak berbincang-bincang, Jennifer pun langsung tertidur, sedangkan Aileen segera turun dari kasur lalu berbaring di lantai. Pagi harinya, ayah Jennifer yang bernama Lewis cukup terkejut melihat Aileen yang sedang memakai baju milik ibunya Jennifer. Jennifer yang melihat hal tersebut lantas bertanya, dari mana Aileen mendapatkan baju tersebut? Aileen pun mengatakan bahwa ia mendapatkan baju tersebut dari kamar mandi. Mendengar hal tersebut, Jennifer pun meminta agar Aileen mengganti bajunya dengan baju milik Jennifer. Namun saat Aileen hendak menggantinya, Lewis melarangnya, dikarenakan ia sangat menyukai Aileen memakai baju milik istrinya tersebut. Jennifer pun lantas memperkenalkan Aileen pada ayahnya dan terlihat Lewis mulai sangat menyukai Aileen dikarenakan Aileen ini sangat pandai membuat kelucuan-kelucuan yang cukup lucu. Setelah Lewis pergi, Jennifer mengatakan pada Aileen bahwa ia sangat berterima kasih pada Aileen dikarenakan Aileen telah berhasil membuat ayahnya yang selama ini murung bisa kembali tertawa bahagia. Jennifer pun menambahkan bahwa ia sangat berharap Aileen mau tinggal di rumah tersebut lebih lama. Mendengar hal tersebut, Aileen pun mengatakan, "Baiklah, Jen." Beberapa hari kemudian, di suatu malam, terlihat Jennifer yang baru pulang jalan-jalan bersama pacarnya yang bernama Mead melihat baju ayahnya di depan tangga. Mereka berdua pun langsung beranjak menuju kamar Lewis. Dan alangkah terkejutnya Jennifer, ternyata ayahnya sedang asik bercocok tanam bersama Aileen dengan menggunakan gaya freestyle. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Lewis dan Aileen akhirnya menikah. Terlihat sahabat sekaligus pengacara Lewis yang bernama Victor merasa sangat kecewa dengan pernikahan Lewis tersebut. Malam harinya, terlihat Jennifer sedang mengemasi barang-barangnya untuk ia bawa ke rumah khusus tamu milik ayahnya. Ayahnya pun memohon pada Jennifer agar Jennifer tetap tinggal bersamanya di rumah tersebut. Namun Jennifer yang sudah kecewa pada ayahnya langsung mengatakan bahwa ayahnya seharusnya tidak menikahi Aileen dikarenakan
dikarenakan latar belakang Aileen yang belum jelas. Lalu Jennifer pun segera pergi dari tempat tersebut. Di pintu keluar, dengan nada sedikit mengejek, Aileen bertanya pada Jennifer, apakah mereka berdua masih bisa bersahabat? Mendengar hal tersebut, Jennifer pun mengatakan, tidak akan pernah, Lee. Pada saat tengah malam, tepatnya setelah Lewis tertidur pulas, terlihat Aileen mengambil dompet Lewis lalu pergi menggunakan mobil menuju ke sebuah bar. Di dalam bar tersebut, Aileen mulai minum minuman asoy sambil mengobrol dengan salah satu pria di sebelahnya. Pria tersebut bernama Kino. Kino pun lantas menawari Aileen untuk mengkonsumsi narkocoy yang ia bawa. Alhasil mereka pun keluar bar untuk mengkonsumsinya. Namun Kino yang melihat Aileen sedikit oleng, langsung berusaha untuk memperkasosnya. Dan sial untuk Kino, Aileen yang merupakan wanita kuat, langsung menyerang Kino menggunakan pisau sampai tumbang. Pemilik bar yang ternyata adalah pelanggan Aileen di awal kisah tadi langsung melaporkan Aileen kepada polisi. Alhasil Aileen pun ditangkap oleh polisi. Pagi harinya saat Aileen disidang, ia diberikan vonis bebas dengan jaminan dari Lewis. Sesampainya di rumah, Aileen langsung meminta maaf pada Lewis atas semua permasalahan yang telah terjadi. Lewis pun lantas menunjukkan sebuah koran yang di dalamnya nampak foto pernikahan mereka berdua. Melihat hal tersebut, Aileen pun nampak cukup panik dan Lewis pun mengatakan agar mulai sekarang Aileen mulai menjaga perilakunya. Beberapa hari kemudian, terlihat Lewis bersama dengan Aileen sedang bersiap-siap untuk berlayar menggunakan kapal pesiar. Tidak selang berapa lama, Victor bersama anaknya yang bernama Mead datang dan mengatakan bahwa ia ingin ikut berlayar juga. Lewis pun mempersilahkan Victor dan Mead untuk naik ke kapal. Lalu datang Grady yang merupakan adik dari Mead mengatakan bahwa ia juga ingin bergabung. Tidak lama berselang, Jennifer pun datang. Terlihat Lewis yang melihat Jennifer ingin ikut juga merasa sangat bahagia. Dan mereka pun mulai berlayar mengarungi lautan. Di tengah laut, saat Aileen pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, terlihat Victor mengatakan pada Lewis bahwa ia kini sedang mencari informasi tentang latar belakang Aileen. Apakah ia memiliki riwayat kriminal atau tidak? Grady yang melihat Aileen ke kamar mandi langsung beranjak untuk menyusulnya. Di dalam lambung kapal, Grady yang berusaha kembali memperkasos Aileen langsung diancam oleh Aileen menggunakan obeng sampai Grady ngompol. Di sini Aileen mengatakan bahwa jika ia melihat Grady lagi, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Grady saat itu juga. Setelah Grady ampun-ampun, Aileen pun langsung keluar dari lambung kapal dan mengajak Lewis untuk segera pulang ke rumah. Esok harinya di sebuah toko baju, terlihat Jennifer dan Aileen sedang mencoba baju yang sama. Namun Aileen yang merasa penjaga toko memandangnya seperti seorang pencuri, langsung marah dan segera pergi dari tempat tersebut. Terlihat dari kejauhan, ada seseorang dengan nafas terengah-engah sedang memperhatikan Aileen dari dalam mobilnya. Malam harinya, Jennifer yang melihat lampu di ruang kerja ayahnya menyala, langsung bergegas menuju ke ruangan tersebut. Sesampainya Jennifer di depan ruang kerja ayahnya, ia melihat Aileen sedang mengisi sebuah cek yang ada di meja ayahnya dan menulis jumlah maksimal dari cek tersebut untuk ia cairkan. Melihat hal tersebut, Jennifer pun hanya bisa sembunyi saja. Pagi harinya, Jennifer langsung menuju ke kantor Victor untuk menceritakan semua yang telah ia lihat semalam. Victor pun mengatakan bahwa Aileen telah mencairkan semua uang dari cek tersebut. Bahkan, Aileen pun telah menghapus nama Jennifer dari ahli waris tunggal keluarganya. Dikarenakan kini sebagai istri Lewis, Aileen memiliki wewenang penuh atas semua harta milik Lewis. Mendengar hal tersebut, Jennifer pun merasa sangat panik. Namun Victor yang telah memiliki bukti tentang jejak kriminal dari Aileen mengatakan pada Jennifer agar Jennifer mengizinkan ia untuk membereskan semua permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Jennifer lantas mengatakan, "Baiklah."
Esok harinya terlihat Victor bersama Grady datang ke rumah Lewis untuk menemui Aileen. Aileen mengatakan pada Victor bahwa sekarang Lewis sedang tidak ada di rumah. Jadi ia meminta Victor untuk segera pergi dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, Victor langsung memperlihatkan semua bukti-bukti atas kejahatan yang pernah Aileen lakukan sebelumnya. Melihat hal tersebut, Aileen pun nampak mulai sangat panik. Lalu Victor memperlihatkan uang sebesar $10.000 sembari mengatakan bahwa ia ingin Aileen mengambil uangnya dan segera pergi dari kota tersebut. Mendengar hal tersebut, Aileen langsung menyerang Victor. Victor pun berusaha untuk balik menyerang Aileen. Namun sial, Aileen yang berhasil mengambil sebuah senjata dari laci meja Lewis berhasil menembak Victor beberapa kali sampai tewas. Setelah Victor tewas, Grady yang masuk ke dalam rumah untuk menolong ayahnya harus tewas juga dengan mendapatkan tembakan di cacing dan di kepalanya. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan ke masa sekarang saat Aileen diwawancarai. Di sana, sang pewawancara mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan cerita Aileen barusan, dikarenakan bagaimana bisa Aileen berhasil menghabisi Victor dan anaknya sekaligus tanpa ada bukti sama sekali. Aileen pun lantas mengatakan bahwa ia menghilangkan bukti dengan cara membungkus Victor dan anaknya menggunakan plastik sampah lalu membuangnya di dalam hutan. Lalu kisah pun berlanjut ke beberapa hari kemudian. Terlihat Aileen sedang santuy sambil makan ayam goreng di pinggir kolam renang. Tidak selang berapa lama, Aileen yang mendengar pintu rumah diketuk langsung beranjak membukakan pintu. Dan terlihat ada sebuah amplop di depan rumah yang berisikan foto-foto saat Aileen membuang Victor dan Grady. Di amplop tersebut juga tertulis alamat dan nomor kamar sebuah hotel. Esok harinya, Aileen pun lantas menuju ke kamar hotel tersebut. Saat Aileen masuk ke kamar, alangkah terkejutnya Aileen. Ternyata yang ada di dalam kamar tersebut adalah adiknya yang bernama Kate. Kate yang sedang menderita kanker tenggorokan mengatakan pada Aileen agar Aileen segera bertaubat, dikarenakan kehidupan ini hanya sementara. Mendengar hal tersebut, Aileen justru langsung menyerang Kate sampai Kate tewas. Setelah itu, Aileen mulai mencari berkas asuransi milik Kate dan mengambilnya. Ternyata hak pewaris dari asuransi jiwa milik Kate adalah Aileen. Melihat hal tersebut, Aileen pun sedikit merasa bersalah. Lalu kita kembali dibawa ke masa sekarang. Di sini Tony mengatakan bahwa cerita Aileen tidaklah benar, dikarenakan menurut data Kate tidak meninggal di sebuah hotel, melainkan di sebuah rumah sakit karena penyakit kanker yang ia derita. Aileen pun mengatakan bahwa ia tidak peduli Tony percaya atau tidak. Yang jelas ia hanya akan bercerita sesuai dengan versinya. Dan Aileen pun kembali melanjutkan ceritanya. Suatu malam, terlihat Aileen mendatangi sebuah bank dan mengatakan pada petugas bank bahwa ia ingin menutup semua tabungan milik Lewis dan mencairkan semua uangnya. Di tempat lain, terlihat Jennifer dan Mead yang telah mendapatkan informasi mengenai ibu dari Aileen langsung menuju ke sebuah kafe tempat ibu Aileen bekerja. Di sana, ibu Aileen mengatakan bahwa sejak kecil Aileen memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, yaitu kejam. Ibunya pun mengatakan bahwa Aileen memiliki penyakit delusi yang cukup parah. Selain itu, Aileen juga adalah wanita yang sangat tangguh dan berbahaya. Ia akan mengambil semua yang ia inginkan dan setelah mendapatkannya, maka ia akan segera menghabisi orang tersebut. Di rumah Lewis, Aileen yang baru pulang langsung diinterogasi oleh Lewis. Lewis mengatakan bahwa tadi pagi ia mendapatkan telepon dari bank yang mengatakan bahwa seluruh tabungannya telah dicairkan oleh Aileen. Mendengar hal tersebut, Aileen pun lantas mengatakan bahwa bukan ia yang telah melakukannya, melainkan Jennifer lah yang telah melakukannya. Mendengar hal tersebut, Lewis lantas mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ia bersama Jennifer telah memindahkan 99% tabungannya ke bank lain. Jadi yang telah dicairkan Aileen sekarang hanya 1% dari tabungannya saja. Mendengar hal tersebut, Aileen pun mulai mencoba merayu Lewis agar mau memaafkannya. Namun Lewis yang sudah kecewa lantas menyuruh Aileen untuk segera pergi dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, Aileen pun langsung menyerang Lewis sampai tumbang. Tidak selang berapa lama,
Jennifer bersama Mead yang baru pulang langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Jennifer yang melihat ayahnya berbaring di lantai langsung berusaha menolongnya. Namun saat Jennifer dan Mead akan mengangkat tubuh Lewis, tiba-tiba Aileen muncul dan langsung mengatakan bahwa ia telah menghabisi Victor dan juga Grady. Dan kini ia akan segera membuat Mead dan Jennifer masuk ke dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Mead pun langsung menyerang Aileen sampai pingsan. Setelah itu, mereka pun langsung membawa Lewis menuju ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, Jennifer mengatakan bahwa ia ingin masuk kembali ke dalam rumah untuk mengurus Aileen. Awalnya Mead melarang, namun karena Jennifer langsung berlari masuk, alhasil Mead pun membiarkannya. Di dalam rumah, Jennifer pun langsung menyerang Aileen dengan cara mendorongnya menggunakan kayu sampai masuk ke dalam kolam renang. Di kolam renang, Aileen pun berteriak-teriak meminta tolong kepada Jennifer karena ia tidak bisa berenang. Jennifer yang merasa kasihan langsung mengulurkan tangannya. Namun bukannya naik ke permukaan, Aileen malah justru menarik dan menenggelamkan Jennifer sampai tewas. Melihat Jennifer telah tewas, Aileen pun langsung pergi dari tempat tersebut. Jennifer yang ternyata masih hidup langsung bergegas mengejar Aileen yang ternyata sudah berada di kapal pesiar dan bersiap untuk kabur. Aileen yang melihat Jennifer datang langsung menghunuskan senjatanya ke arah Jennifer. Namun saat Aileen hendak menembak, Lewis yang melihat hal tersebut langsung membuka layar kapalnya dan hal tersebut otomatis membuat Aileen yang sedang berdiri di dekat layar langsung terjatuh ke lautan. Singkat cerita, Aileen yang ternyata selamat dari kejadian tersebut mulai kembali mencari mangsa. Namun sial, saat ia memberhentikan sebuah mobil dan masuk ke dalam mobil tersebut, ternyata mobil tersebut milik dari Tommy yang tadi di awal cerita sempat kehilangan giginya karena diserang oleh Aileen. Alhasil, Tommy pun langsung menyerang Aileen sampai wajahnya menjadi seperti sekarang ini. Kembali ke ruang wawancara, Tony mengatakan pada Aileen bahwa ia sama sekali tidak mempercayai semua kisah yang diceritakan oleh Aileen. Mendengar hal tersebut, Aileen pun langsung mengamuk. Alhasil, penjaga langsung membawanya keluar dari ruang wawancara menuju ke ruang eksekusi. Karena hari ini merupakan hari eksekusi untuk Aileen dengan cara diberikan suntikan. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus atau tidak? Ya, komen di kolom komentar, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Jangan lupa kasih like guys ya, oke? Thanks. Bye guys. Bersama cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa dalamku,